Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi tentunya untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Untuk itu, disilakan. Selesai. Nah, anak-anak, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Ingat ya anak-anak, kita harus mematuhi protokoler kesehatan tersebut. Agar apa? Agar memutus mata rantai penyebaran virus corona. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita sekarang masuk ke materi baru, yaitu materi teks cerita sejarah. Sebelumnya materi kita adalah menulis surat lamaran kerja. Ya, baik anak-anakku sekalian, agar lebih jelasnya mengenai apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah, kita ke salindia berikut ini. Nah, anak-anak, agar lebih paham mengenai apa sih teks cerita sejarah, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertiannya. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, itu tadi pengertian dari teks cerita sejarah ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah. Di sini ada 4 ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu isi berupa fakta, disajikan secara kronologis, dan sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini ciri yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu. Maksudnya adalah karena ini adalah teks cerita sejarah, ya, otomatis latar, setting, hal-hal yang berkaitan dengan teks tersebut pasti kejadian yang sudah terjadi sebelumnya atau kejadian yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Lalu, di sini juga ciri berikutnya adalah isi berupa fakta. Nah, sejarah itu harus bersifat fakta, bukan hal-hal yang direkayasa. Nah, untuk itu pasti ada dokumentasi atau ada hal-hal yang menjadi bukti bahwa itu merupakan sejarah atau sifatnya fakta. Selanjutnya, di sini disajikan secara kronologis. Nah, teks cerita sejarah juga memiliki struktur atau urutan-urutan di dalam penulisan teks cerita sejarah. Kita akan bahas lebih lanjut di materi mengenai struktur teks cerita sejarah ya. Nah, ciri berikutnya adalah sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung yang berkaitan dengan waktu, ya. Nah, beberapa contohnya misalnya kata sebelumnya, selanjutnya, setelahnya, lalu, kemudian, dan seterusnya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu struktur teks cerita sejarah. Seperti yang tadi Ibu katakan, bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang disajikan secara kronologis atau ada urutan-urutannya. Nah, urutan kali ini atau struktur dari teks cerita sejarah adalah yang pertama orientasi, rangkaian peristiwa, dan preorientasi. Orientasi merupakan bagian dari cerita sejarah yang mengenalkan latar, tokoh, atau suasana sebagai pengantar ke peristiwa utama. Lalu, rangkaian peristiwa adalah bagian dari cerita sejarah yang berisi rangkaian peristiwa. Lalu, ada reorientasi adalah bagian dari cerita sejarah yang merupakan penyelesaian suatu cerita. Nah, anak-anak, agar lebih jelas mengenai bagaimana kalimat dari struktur teks cerita sejarah, kita lanjut ke salindia berikut ini.
Nah, anak-anak, agar lebih jelasnya mengenai struktur teks cerita sejarah, di sini Ibu berikan kalian contoh sebuah artikel yang berjudul Instagram. Isinya tentang awal mula terciptanya sebuah Instagram. Nah, yang pertama adalah orientasi. Kita baca bersama-sama ya. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang akan memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan bisa membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, terutama milik Instagram sendiri. Secara bahasa, kata Insta diambil dari kata instan, seperti halnya kamera Polaroid yang pada saat itu dikenal dengan sebutan foto instan. Dan untuk kata gram yang mana diambil dari kata telegram, yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Nah, itu adalah contoh dari orientasi atau pembukaan dari sebuah teks cerita sejarah. Nah, selanjutnya kita ke struktur berikutnya, yaitu urutan peristiwa. Nah, masih terkait dengan Instagram ya. Nah, kita sudah masuk ke contoh kalimat urutan peristiwa. Kita baca bersama-sama. Perusahaan Blue Inc. berdiri sejak tahun 2010. Perusahaan teknologi startup yang hanya fokus terhadap pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Mulanya Blue Inc. sendiri mempunyai fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 peranti bergerak. Namun kedua CEO yakni Kevin Systrom dan Mike Krieger yang mana mereka memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah 1 minggu, Kevin Systrom dan Mike Krieger mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus. Kemudian akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari Burn. Tetapi di dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Bloom yang sudah selesai, aplikasi yang sudah bisa digunakan yaitu iPhone yang isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. Karena sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada dan menjadikan mereka memulai lagi dari awal. Namun pada akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, serta kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang sekarang menjadi Instagram. Pada saat itu, di tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Instagram akan diambil alih oleh Facebook senilai hampir 1 miliar tunai berikut saham. Nah, itu tadi adalah contoh mengenai urutan peristiwa yang terkait dengan Instagram. Nah, selanjutnya kita ke bagian akhir, yaitu reorientasi. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian penutup di dalam struktur teks cerita sejarah, yaitu reorientasi. Masih terkait dengan Instagram ya, kita baca bersama. Sekarang berbagai kalangan, baik itu anak muda maupun orang tua, mempunyai akun Instagram dikarenakan semakin populernya aplikasi ini. Nah, itu adalah kalimat penutup atau reorientasi di dalam teks cerita sejarah mengenai awal mula terciptanya sebuah Instagram. Nah, anak-anak, sampai kita di penghujung materi kita pada hari ini. Masih ingat ya apa tadi yang sudah kita pelajari? Nah, ada pengertian teks cerita sejarah, ciri-ciri teks cerita sejarah, dan struktur dari teks cerita sejarah. Baik anak-anakku sekalian, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan komentar di channel ini, atau kita bisa komunikasi di WA grup kalian, atau silakan japri ke Ibu. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini, dan tetap semangat walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kegiatan pembelajaran kita lebih menarik dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.